Shalom pemirsa dan Jawaban TV, jumpa lagi dalam Solution Talk Show. Kali ini di episode ke-29, saya ditemani oleh adik saya yang cantik. Coba silakan perkenalkan dulu. Hai, nama saya Mia. Mia aja? Mia aja. Di paspor cuma Mia? Mia doang? Mia itu sudah lengkap, padat, dan jelas. Jadi kalau ketemu saya, sapa ya di tengah jalan gitu ya. Hai Mia. Hai kakak. Ya. Nah, saudara, dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang satu hal. Ada yang kita tahu bersama bahwa setiap kita tidak bisa memilih untuk dengan siapa kita harus dilahirkan ya. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah satu keluarga, nah ini cerita menjadi menarik di sini. Ketika kita ada di tengah-tengah satu keluarga dan akhirnya keluarga itu bukan keluarga idaman. Perbincangan kita kali ini, saya dengan Mia akan bercerita apa yang dia alami, hari-hari yang dia lewati, sehingga dia betul-betul menemukan bagaimana harus bangkit dari yang namanya keluarga broken home. Silakan Mia. Saya lahir dan besar di Surabaya. Saya sulung dari 3 bersaudara. Tetapi sejak kecil, sejak kira-kira SD kelas 1, orang tua saya memutuskan bercerai dengan keadaan waktu itu papa bekerja di suatu pengeboran minyak lepas pantai di Kalimantan, which is akhirnya kan berapa bulan ke sana terus pulang ke Surabaya sekian minggu aja, sekian hari aja, terus kembali lagi. Jadi kami tidak mengenal figur ayah dengan baik, ditambah mungkin karena dari segi yang lain papa saya memutuskan untuk menikahi beberapa wanita sekaligus, dan itu membuat mama kecewa dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Oh ya, jadi itu kira-kira usia Mia masih sekitar 6-7 tahun ya? Ya, 6-7 tahun. Jadi waktu adik-adiknya juga masih kecil? Masih kecil banget. Kalau yang adik-adik, mereka masih belum ngerti sih gitu. Jadi kayak apa sih bercerai gitu loh. Jadi dari saya SD itu saya mulai ngerti, oh ternyata yang namanya keluarga itu ada yang tidak mesti tinggal serumah gitu loh, apa namanya cerai gitu, karena seringkali kalau mereka bertengkar gitu ngomongnya cerai gitu. Jadi saya SD umur 6-7 tahun itu sudah mulai mengerti tentang perceraian keluarga gitu. Kemarin saya baru mengikuti pemberkatan nikah dari salah seorang adik rohani, dan ada satu ungkapan dari pendeta yang merupakan orang tua rohani saya, dia bilang begini ya, Mi. Hal yang paling menyakitkan dan melukai hati seorang anak adalah ketika ditanyakan oleh orang tuanya, kamu mau ikut siapa? Apakah itu benar, Mia? Ya, tapi kan karena ayah saya itu jarang mempunyai bonding dengan anak-anaknya, jadi kayak dia tuh kayak merasa aku nggak punya anak kok, kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak punya pilihan apa-apa selain bertahan bersama mama. Tapi ternyata dari situ menimbulkan luka batin bagi mama saya gitu loh. Jadi sepanjang kisah berikutnya adalah mama saya tidak bisa memanage emosi-emosi negatifnya, yang akhirnya karena dia tidak punya siapa-siapa dilampiaskan kepada anak-anaknya gitu loh. Nah, mama saya adalah orang Kristen dari lahir. Jadi beliau mengenali Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan, dan mungkin karena memperkenalkan Tuhan juga dalam kehidupan kita. Jadi ya sisi positifnya adalah saya tahu ketika saya melihat mereka bertengkar, saya tahu harus berdoa kepada siapa gitu, kepada Tuhan gitu. Meskipun dalam keterbatasan saya sebagai anak kecil, tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa minta tolong siapa-siapa gitu, cuma berdoa kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah karena mama ini adalah seseorang yang antisosial, jadi dia tidak memiliki teman. Nggak ada teman akrab. Even dengan saudara-saudaranya yang lain itu, dia juga kurang akrab gitu loh. Jadi dia memendam emosinya dan hanya bisa melampiaskan ke anak-anaknya gitu. Jadi kalian sejak kecil udah menerima hasil dari perceraian dan perlakuan-perlakuan yang akibat dari luka batin dari ibu ya, dari mama. Jadi mama itu
seringkali memukul, terus jadi kayak verbal abuse, dan kadang-kadang itu untuk memanipulasi anak-anaknya itu menggunakan firman Tuhan gitu. Jadi Saya tertarik dengan kata memanipulasi anak-anak menggunakan firman Tuhan. Itu contohnya kayak gimana, Mia? misalnya seperti ini, kamu harus hormat sama orang tuamu ya. Mama bilang apa, kamu harus ikut apa kata mama. Karena Tuhan sendiri itu bilang di ayat ini. Nah, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita ditakut-takuti lah gitu. Selama berpuluh-puluh tahun gitu, kita percaya dengan apa kata dia. Jadi karena seringkali mama membuat repetisi gitu dari ayat-ayat ini, jadi sehingga kita ini nancep gitu loh. Sampai akhirnya kayak salah seorang adik saya itu memberontak waktu dia sudah cukup umur, karena sekali lagi mama memutuskan untuk menggunakan banyak ayat Alkitab untuk meloloskan keinginannya dia supaya dapat diterima sama anak-anaknya. Aduh. Waktu itu contoh kasus yang lumayan cukup genting adalah ketika adik saya itu tidak disetujui jodohnya gitu loh. Alasannya itu karena nggak mengenal Tuhan lah, apa segala macam. Padahal waktu itu mereka dalam proses untuk sama-sama belajar lah, untuk sama-sama belajar mengenal firman Tuhan, tetapi sama mama saya itu di-cut gitu loh, langsung di-cut, tapi cara-caranya itu kurang manusiawi lah. Mia, apa karena ada sumbangan dari kekecewaannya di pernikahannya yang gagal sampai berimbas setelah adikmu memutuskan untuk menikah, ketakutan di masa lampaunya itu mungkin yang dia bawa sehingga membuat dia terlalu banyak aturan-aturan yang membuat adik kamu juga mengalami kendala ketika harus menikah. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Jadi sampai akhirnya kayak kartu keluarga disembunyikan, terus jadi mereka tidak bisa mengurus kayak surat keterangan N1 sampai ke kelurahan. Lalu jadi mama saya ini mungkin karena dia orang tua ya gitu. Jadi sebelum kayak misalnya kita minta tolong gitu ke siapa, dia itu sudah mengkanter gitu loh. Jadi kayak ceritanya kan habis itu mama saya menikah lagi dengan seseorang, dan papa tiri saya ini sempat melakukan hal-hal yang pas nggak ada mama saya itu menurut saya itu kurang etis dan kurang sopan gitu loh. Tetapi ketika saya lapor ke mama saya, dia itu kayak denial gitu loh, kayak nggak percaya. Terus habis itu akhirnya saya di-counter lagi dengan ayat Alkitab bahwa kamu harus tunduk sama orang tuamu gitu. Nah waktu itu kan saya sempat merasa kayak nggak merasa ada yang merasa melindungi gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta, ke keluarga dari kakak mama saya yang satu-satunya saya tahu. Dan ketika saya melaporkan peristiwa ini, mama saya akhirnya ke saudaranya lalu melemparkan isu yang lain gitu loh. Oh, jangan percaya sama anak ini karena anak ini gini. Jadi waktu itu saya ngerasa Mia berada dalam posisi yang benar-benar nggak ada yang melindungi ya sebagai seorang anak yang sebenarnya wajib dia ketika dia mengalami hal-hal seperti ini ada yang peluk dia dan percaya apa yang dia omong. Waktu itu kira-kira umur berapa tuh Mi? Sekitar umur 20 ya. 20 tahun. Itu saat-saat yang susah sih, di mana you have no one kecuali Tuhan. Kamu cuma bisa mengeluarkan kekecewaan dan isi hatimu ya hanya sama Tuhan. Itu yang modal awal yang maksudnya itu yang saya pegang, bahwa Tuhan itu cukup kok. Punya Tuhan cukup. Punya Tuhan itu cukup. Saya nggak bisa ngebayangin anak dari umur 7 tahun sampai dia di satu puncaknya ya, waktu dia berumur 20 tahun dia mengalami istilahnya pelecehan ya, tetapi itu pun gak dilindungi sama orang yang seharusnya melindungi dia. Pemirsa, punya Tuhan itu cukup buat Mia, tetapi saya membayangkan bahwa ada satu masa buat Mia untuk
mengubah cara berpikirnya, karena kita udah dengar bersama bahwa puluhan tahun dia hidup di bawah mama yang selalu memanipulasi firman Tuhan. Jadi kalau kamu gak nurut orang tua, kamu gak panjang umur. Nah Mia, bagaimana cara Mia untuk benar-benar melihat bahwa Tuhan yang disampaikan mama itu berbeda dengan pengalaman Mia ketika bertemu dengan Tuhan secara pribadi? Singkat cerita, pada sekitar umur 25 di Surabaya itu ada sebuah masalah yang mengharuskan saya lari ke Bali. Lari ke Bali, puji Tuhannya saya sekaligus melayani di sebuah gereja dan saya banyak mendapatkan siraman rohani, maksudnya pengetahuan tentang firman yang sebenarnya, tentang siapa Tuhan itu, tentang inner healing, tentang divine healing, tentang semuanya. Dari situ saya ngerti bahwa firman Tuhan itu benar memerdekakan. Bukannya saya mengajari teman-teman yang lain untuk tidak hormat kepada orang tua, tetapi kita mesti mengerti bedanya hormat dengan tunduk pada orang tua. Saya tertarik dengan statement dari Mia yang berkata bahwa firman Tuhan itu memerdekakan. Bagaimana caranya Mia beralih dari manipulasi yang bertahun-tahun menekan, ya, sehingga Mia benar-benar merasa bahwa saya perlu bagikan kepada orang-orang di luar sana. Ada banyak orang yang terintimidasi dengan perkataan-perkataan, mungkin bukan dari orang tua, mungkin juga dari pendeta-pendeta yang gagal mempertemukan kita bertemu dengan pribadi Bapa karena manipulasi itu tadi. Boleh Mia sharingkan? Jadi karena begitu banyaknya pergolakan batin dalam hidup saya juga, jadi mungkin karena dasarnya juga saya ini orang melankolis, saya orang ungu dan orang cermat, di mana saya ini mempertanyakan, kayak misalnya ada suatu kejadian, kenapa ini terjadi dalam hidup saya gitu, salah saya apa sebagai anak, saya kurang berbakti apa gitu, karena kan harus bangun jam segini, harus ini sudah dilakukan tetapi nggak ada reward gitu loh. Kan saya bertanya, salah saya apa sih Tuhan gitu loh, apakah saya kurang baik jadi anak? Nah, ketika saya bertanya terus, itu kayak jadi sebuah pertanyaan yang nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya, karena saya jadi merasa bahwa kok rasanya aku ini kurang baik ya. Oh mungkin besok kalau misalnya bersihin seluruh rumah baru mama ini sayang gitu, tapi enggak gitu loh. Nah ketika saya istilahnya ketika jauh dari sumber yang stresor saya ini, saya mengerti bahwa firman Tuhan itu tidak berubah apapun keadaannya. Yang harus kamu ubah adalah pola pikirmu dan cara pandangmu terhadap sesuatu. It takes time for me untuk menyadari bahwa sebenarnya mama ini sedang bergumul dengan masalahnya sendiri. Gitu. Mungkin yang salah adalah di pola pikir seorang anak. Harusnya seorang mama itu menolong dong, support dong gitu loh. Harusnya mama yang baik itu seperti itu, tetapi saya kurang menyadari bahwa sebenarnya dia adalah seseorang pribadi yang sedang bergumul dengan masalahnya sendiri dan itu tidak bisa dikeluarkan gitu loh. Nah, saya bersyukurnya di sini saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang bisa dipercaya, termasuk kakak saya yang satu ini, di mana kita sering sharing, saling menguatkan, saling ketawa-ketawa gitu. Dan di saat itu saya menyadari bahwa di saat kamu nggak sanggup dengan apa yang ada padamu, Tuhan tuh akan mengirimkan orang-orang yang akan support kamu, gitu. Termasuk teman-teman di sini. Meskipun saya nggak punya keluarga di sini, saya sendirian bener-bener gitu loh. Baik, Tuhan tuh mengirimkan ada banyak penghiburan. Tuhan kayak seolah-olah mau bilang bahwa yang lama itu sudah berlalu, gitu loh. Yang baru tuh sudah datang. Kamu nggak usah inget-inget yang dulu. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran meskipun masalahnya tetap sama. Saya sampai detik ini masih bergumul dengan mama gitu loh, dengan luka batinnya yang hanya orang sakit menyakiti orang lain gitu loh. Nah, kalau kita sakit menyakiti orang lain. Kalau kita sudah memutuskan bahwa kita ini mau memutuskan rantai itu dan bahwa firman Tuhan itu sudah sangat-sangat cukup untuk membebat luka kita harus memilih memandang, oh ternyata mama ini bermasalah gitu loh. Jadi
nggak akan masalah dengan segenap perlakuannya, dengan perkataannya, dengan makiannya, dengan apapun lah. Meskipun dia mungkin mengeluarkan semua kebun binatang dari A sampai Z, meskipun dia mengeluarkan ayat dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu di atas segalanya. Dan kamu harus tahu bahwa firman Tuhan itu adalah hal yang tidak bisa dipeluntirkan dengan keadaan apapun. Meskipun mama ini terluka, kita tetap harus menghormati dia. Gitu. Tetapi dengan apa yang dia minta, kita tetap harus membalikkan kepada firman Tuhan yang berkuasa. Dengan demikian, kita bebas gitu, dari segala macam tuduhan, dari segala macam makian, itu nggak akan kita masukin ke hati, terus kita jadi mikir, salahku apa ya? Kenapa kok aku seperti ini? Kenapa kok aku tidak dilahirkan dengan keluarga yang jauh lebih baik? Kenapa bukan anak pendeta ini? Kenapa bukan anaknya, kayaknya rumah tangga pendeta ini ya, anaknya happy banget. Udah nggak gitu lagi ya, Mia? Tapi hal yang bisa disaksikan adalah keluarga adik-adik saya itu benar-benar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Wow. Meskipun dia lahir dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang seperti tadi Mia cerita. Salah satu adik saya itu dimasukkan oleh mama saya sendiri ke penjara, gitu kan? Karena ya itu tidak mau menuruti kemauannya mama untuk tidak menikah dengan pilihan dia. Jadi dia kecewa banget gitu loh. Dia punya alasan untuk kecewa, tetapi dia bilang enggak, aku harus percaya dan menaruh pengharapanku kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi ceritanya mama saya itu lucunya ya, karena mungkin kekecewaannya dia, kita bertiga ini sering diadu domba gitu loh. Jadi nanti diomongin, adikmu ngomongin ini loh sama kamu gitu loh. Jadi kita nggak pernah punya satu hubungan yang solid gitu. Iya, benar-benar kalian menyadari kita mesti kompak. Baru kapan itu bisa menyadari kita? Menyadari ketika kita semua, jadi adik saya itu yang dimasukkan penjara keluar akhirnya dari rumah, memutuskan untuk hidup sendiri. Kita menyadari bahwa seburuk-buruknya apapun kehidupan yang dilemparkan ke kita nih saudara sekandung, dan kita nggak punya apa-apa dah. Modalnya itu cuma percaya sama Tuhan aja. Untungnya adalah hal baik itu ditanamkan dari kecil, dimana kita menerima anugerah dari lahir brojol gitu, kita jadi orang Kristen. Itu satu-satunya pegangan. Jadi saya melihat bahwa adik-adik saya itu meskipun dalam pergumulannya mereka gitu ya, dengan segala peristiwa traumatis di masa lalunya, karena kita semua saudara itu menerima peristiwa traumatis, semua memiliki peristiwa masing-masing. Tetapi semua diperlakukan seperti mama perlakukan Mia, sama keadaannya juga sama. Enggak cuma ada kan dia benci cuma anak yang paling besar, enggak, ini sama rata. Sama rata. Jadi bagusnya di umur-umur yang sekarang kita ini semakin solid gitu loh sebagai keluarga. Malah kita nih bilang kalau nggak ada Tuhan, nggak tahu dah kita ini mesti mau jadi gimana gitu loh. Untungnya adalah kita mengenal Tuhan yang hidup, dan itu adalah satu-satunya jawaban buat teman-teman yang lain gitu loh, bahwa memiliki Tuhan aja itu udah lebih dari cukup. Ada banyak di luar sana, mungkin pemirsa sekarang di rumah juga sedang mengalami sakit secara mental ya, tapi kadang-kadang kurang bisa dilayani dengan baik di gereja. Mungkin ada semacam, karena berdasarkan yang pengalaman yang Mia lewati ya, ada semacam dorongan atau apa saja yang Mia bisa lakukan supaya gereja juga peduli tentang mental illness ini gitu ya. Kan kebanyakan kan kita cuma bilang gini, ketika ada teman kita yang itu udah berdoa aja, tunggu waktunya Tuhan, waktu Tuhan ada indah pada waktunya, ini proses. Sementara yang seperti Mia alami ini, akhirnya saudara ya, karena dia harus melewati sendiri. Bayangkan saudara, anak kecil 7 tahun sampai dia berumur 20 tahun lebih, baru akhirnya dia bisa bertemu dengan pribadi Tuhan dan bisa melewati semua masalah ini. Kan lebih baik ya Mia, kalau gereja juga ikut peduli. Gimana Mi? Mungkin yang pertama adalah jadi seseorang yang bisa dipercaya. Karena biasanya jarang ya gitu ya. Kita mau cerita kepada orang yang nyaman dan bisa dipercaya gitu. Yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan,
mungkin teman-teman bisa memperlengkapi diri untuk Ada sekolahnya itu mengerti Mia. konseling. Oh, Gitu. jadi nggak cuma sekedar kita tahu Alkitab, jadinya nanti kita memanipulasi firman Tuhan lagi ya, supaya orang yang kita layani ngikutin kemauannya kita. Ya. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi Iya, bahaya. belajar konseling, belajar ilmu psikologi, karena saya yakin itu bisa memperlengkapi teman-teman Iya. hamba Tuhan untuk bisa memberikan jawaban yang tepat seperti di atau emas Iya. di pinggan perak kan. Iya. Gitu loh. Jadi karena saya percaya bahwa seseorang yang sakit itu mungkin bukan fisiknya, tetapi jiwanya gitu loh. Mungkin Iya. kalau roh sakit kita bisa lah ke pendeta ya, ke Iya. hamba Tuhan untuk minta doa. Tetapi ketika jiwa ini yang dilukai, Iya. itu mungkin membutuhkan konselor khusus gitu loh. Iya, Orang-orang iya. yang mengerti. Orang-orang yang bersedia punya waktu yang cukup untuk mendengarkan, ya. Gitu. Jadi nggak cukup untuk ngomong, saya bantu doa aja. Ya, Itu ya. karena itu kayak sebenarnya kayak penolakan yang rohani gitu loh kan. Itu kayaknya perlu waktu yang lama ya Mia, Iya. nggak sekedar 5-10 menit kita nongkrong di kafe untuk bahas masalah ini, tetapi kayaknya perlu terus-menerus. Sebab perjuangan Mia, saya percaya Mia sementara berjuang juga saat ini untuk tetap menjadi berkat, sekalipun saat ini pemulihan ke mamanya belum terjadi dan Mia masih sedang berjuang untuk itu. Jadi kayaknya dalam perbincangan kita sore hari ini kita mesti buka mata lebar-lebar ya Mia ya, bahwa di luar sana ada banyak orang yang banyak memiliki masalah yang kurang lebih sama seperti Mia. Orang tua bercerai dan korban perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Ada banyak hal di luar sana. Dan ini membuka mata juga pendeta-pendeta ya untuk melihat bahwa ini pelayanan seperti ini perlu juga. Yang paling penting mungkin buat teman-teman yang mengalami masalah gitu kan, adalah mengeluarkan emosi-emosi negatifnya ini, entah kayak menangis, gitu kan, bicara dengan orang yang bisa dipercaya, menangis, bicara dengan orang yang dipercaya, karena itu harus dikeluarkan. Mungkin kesalahan mama saya adalah karena dia nggak punya temen, itu tuh dipendam, terus kan kayak dinikmati, sakitnya dinikmati lagi, dan dia tidak bisa mengeluarkan, gitu kan. Akhirnya dia menyakiti anaknya gitu kan, seperti kembali ke fakta awal bahwa hanya orang sakit yang menyakiti orang lain. Nah, kalau kamu mau sembuh dari segala macam kekecewaan dan emosi-emosi negatif, mesti dikeluarin, nggak tahu gimana caranya. Kalau mau merasa memang mau nangis, ya nangis, nggak apa-apa gitu loh. Karena kan nggak selamanya kita ini sedih terus kan, nggak selamanya juga kita ngakak-ngakak terus gitu loh. Jadi kalau misalnya memang mau nangis, nangis aja, cerita aja ke orang, dan ketika itu udah selesai didengarkan perasaan-perasaannya, paling enggak kita akan jauh merasa baik, dan istilahnya itu akan berimbas kepada tindakan-tindakan kita. Seperti itu. Biasa Mia, tahap-tahap untuk kamu sembuh, kamu sekarang sedang berjuang untuk pulih ya. Tentu saja pulih untuk menuju ke kesempurnaan itu cuma Tuhan yang nilai ya. Tetapi kalau saya bisa tanya Mia, dari 1 sampai 10 kira-kira Mia sudah masuk di level berapa kira-kira untuk proses kesembuhan? Paling enggak sudah di angka 8 ya. Oh, enggak, karena haleluya. Sudah bisa menganalisa diri sendiri apa yang terjadi dengan diri saya. Udah gitu. nggak terlalu menyalahkan nggak terlalu menyalahkan keadaan. Karena memang Tuhan itu menempatkan kita pada tempat yang tepat. Dia tahu kita ini sanggup berjalan sejauh apa sih dengan beban di pundak gitu. Dan semakin kita ini mengarahkan pandangan kita ke Tuhan, kita akan percaya bahwa segala sesuatunya memang mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil dan terpilih gitu loh. Segala sesuatunya baik, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kenapa kita lahir di keluarga sini? Kenapa kita mendapatkan mama yang seperti itu? Kenapa kondisi ekonomi seperti ini? Tidak ada yang gagal dalam rencana Tuhan. Pasti tetap ada harapan selama kita ini tetap mengarahkan pandangan kita ke Tuhan. Luar biasa, saudara kebayang nggak kalau kata-kata ini keluar dari mulut seorang anak yang sejak usia 7 tahun mengalami kekerasan baik verbal maupun kekerasan secara langsung. Justru membentuk pribadi menjadi seperti pribadi Mia yang saya kenal. Saudara, mungkin ada banyak saudara yang bertanya, anak seperti ini akhirnya jadi apa? Saudara nggak tahu ya, saudara, Mia ini sangat-sangat diberkati dengan beberapa talenta yang wow.
yang paling memberkati saudara ya. Dia tuh paling jago, suruh desain apa aja dia jago. Dan yang selanjutnya saudara, dia bisa bertahan hidup sendiri di Denpasar tanpa minta belas kasihan orang lain. Dia berjuang, jualan mie dia jalani ya. Jualan mie-nya enak banget saudara. Dan bahkan yang luar biasa yang paling saya nikmati saudara, saya setiap kali buka tulisannya, tipe Mia ini bukan tipe seperti saya yang kemana-mana ketemu orang ngobrol, hahaha. Dia orangnya diem, tapi dia suka ngomong lewat tulisan. Dan tulisannya ini luar biasa, kayaknya perlu dikembangkan itu. Itu juga tulisan-tulisan salah itu. Satu menulis adalah terapi. Oh itu Iya, terapi? Terapi juga. Jadi waduh, kakak nggak tahu, kakak pikir itu Mia mungkin dia sekedar nulis, tapi tulisannya sangat memberkati loh. Jadi kan karena saya bukan orang yang intim yang kayak kakak gitu kan, yang bisa ngomong. Ketemu orang langsung, halo gitu. Jadi saya lebih memilih untuk menuliskan perasaan saya atau pemikiran saya lewat tulisan. Nah, itu gitu bagian kan. dari terapi. Itu bagian terapi. Jadi mengeluarkan setiap perasaan-perasaan negatif gitu kan. Okay. Pemikiran-pemikiran ditumpahkan aja gitu kan. Dan salah satu keuntungan adalah kita lahir di zaman sekarang, sosial media adalah tulislah apa yang bisa kamu tulis. Mau Instagram, ambil semua foto ke pantai, lalu tulis aja. Tulis aja. Dan tulisan itu memberkati, sungguh sangat memberkati. Luar biasa. Saudara pemirsa di rumah, kita sekali lagi seperti di awal saya bilang tadi, menjadi anak broken home tidak pernah terlintas dalam pemikiran kita. Tetapi satu hal yang luar biasa, kepada siapa kita, di tangan siapa kita berada, itu yang menjadi satu titik poin yang sangat menentukan. Mia, rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Sekalipun iblis berusaha merebut hidup Mia dan adik-adiknya untuk, ya kan kita udah tahu, kalau broken home pasti hancur, pasti melakukan segala sesuatu yang Tuhan gak suka. Tapi kita lihat sekarang, bagaimana dia tetap menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang sangat memberkati, dan tetap berkata bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ini membentuk Mia untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Saudara pemirsa di rumah, saya sangat terberkati dengan perbincangan ini. Jika saudara di rumah sedang mengalami masalah yang sama, saya sangat yakin bahwa Mia tidak keberatan untuk saudara bisa konseling, ya kan Mia? Bisa sharing bisa sama-sama saling menguatkan. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup acara ini, Mia bisa bagikan bagi pemirsa, ada jawaban TV. Keberadaanmu di bumi ini bukan suatu kebetulan. Yes. Mungkin saat ini adalah saat-saat terberat. Kamu tidak tahu mesti kemana, mesti berbuat apa. Tetapi yakin satu hal, bahwa kamu nggak sendirian. Ya. Ketika kamu punya Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Dan langkah yang harus kamu lakukan adalah menemukan orang yang tepat untuk kamu mengeluarkan isi hati dan perasaanmu. Cari orang yang tepat itu, dan pastikan bahwa segala sesuatunya adalah baik bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, oleh sebab itu temukan pengharapanmu bersama Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Punya Tuhan berarti punya segalanya. Sampai berjumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.